Shalom. Renungan kali ini berjudul Hadirat Kasih Karunia. Bagian pertama, oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Hasil menerima kasih karunia Allah dalam hidup kita, pertama dan paling berarti adalah kasih karunia Allah membawa hadiratnya ke dalam hidup kita. Kita sudah mempelajari berkat imamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 24-26. Di tengah nas ini kita menemukan frasa Tuhan memberi engkau kasih karunia. Kita bisa parafrasa ini, kiranya Tuhan mengulurkan kasih karunia-Nya terhadap engkau, kemurahan cuma-cuma hatinya. Penting mencamkan di pikiran pemberian kasih karunia-Nya berhubungan dengan wajahnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan kata lain, kemurahan hati Tuhan berhubungan dengan cara Ia melihat kita. Dengan berdaulat, Ia melihat kita dengan kemurahan hati. Sementara Ia melihat kita dengan kemurahan hati, kita dipilih. Takdir kita dirubah dan kita menjadi berbeda dari orang-orang di sekitar kita. Salah satu contoh, Nuh. Kejadian 6 ayat 8 berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh menemukan kemurah hati di mata Allah, yang membedakannya dari semua orang-orang pada generasinya. Hasilnya, Tuhan melihat Nuh dengan kasih karunia yang merubah takdir Nuh. Dalam berkat imamat ditulis, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini puncak atau titik kulminasi dan memberi engkau damai sejahtera atau shalom. Shalom juga berarti kesejahteraan, kesehatan, dan kemakmuran. Shalom atau damai sejahtera hasil dari kasih karunia. Selain dari kasih karunia Allah, kita tidak pernah bisa benar-benar mengalami damai sejati di hati. Ketika Allah melihat kita dengan kemurahannya, Ia menularkan sesuatu dari dirinya sendiri pada kita. Dalam kasih karunia-Nya kita dikelilingi dengan atmosfer berbeda di mana kita dilindungi. Kasih karunia mengimpartasi hadirat Allah yang sangat real. Mata Allah melihat kita dan menularkan kasih-Nya. Di atas segalanya, hadirat-Nya. Kasih karunia Allah membawa hadirat Allah ke dalam hidup kita dengan cara merubah atmosfer di sekitar kita. Hadirat-Nya bekerja melalui kasih karunia Allah, mengelilingi kita dengan atmosfer berbeda, melindungi kita dari yang dialami orang-orang lain yang hidup dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Melihat kasih karunia dengan cara ini menjelaskan banyak dari ekspresi yang digunakan oleh penulis-penulis Perjanjian Baru yang mengerti bahwa kasih karunia sebagai hadirat yang dapat dirasakan. Dalam berkat imamat dicatat, kasih karunia dan damai. Arti keduanya, salam yang membuka surat Perjanjian Baru dan doa syukur yang menutupnya. Paulus memulai suratnya kepada orang-orang di Roma dengan salam, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Roma 1 ayat 7. Kasih karunia datang pada kita dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus, Anak-Nya. Kasih karunia adalah kemurahan hatinya dan membawa damainya, kesempurnaannya, kepenuhannya, dan semua kecukupannya. Paulus selalu menutup suratnya ke Roma dengan cara yang sama, di mana ia membuat pernyataan imannya yang berani dan membawa dua ide signifikan sekaligus. Semoga Allah
sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu. Roma 16 ayat 20. Dengan kata lain, Paulus berkata kasih karunia, kemurahan dan hadirat Allah yang akan membuat pembaca-pembacanya berkemenangan atas iblis. Pola ini diulang oleh Paulus dalam suratnya kedua kepada Timotius. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. 2 Timotius 1 ayat 2. Dalam salam ini, Paulus menambahkan satu lagi berkat pada kasih karunia dan damai. Ia menambahkan belas kasih. Namun kita melihat bahwa kasih karunia selalu datang lebih dulu dan semua berkat-berkat lain mengalir keluar dari kasih karunia. Di akhir suratnya kepada Timotius, Paulus berkata dalam penutupan, Tuhan menyertai rohmu. Kasih karunia-Nya menyertai kamu. 2 Timotius 4 ayat 22. Paulus memberi berkat ini dalam cara yang memberi kesan hadirat Tuhan, kasih karunia-Nya menyertai kita. Paulus berbicara tentang kasih karunia sebagai sesuatu yang mendampingi kita dan hadir dengan kita. Kasih karunia menyertai kamu. Paulus berbicara tentang hadirat kasih karunia dalam kesaksiannya tentang kerja kerasnya untuk Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 1 Korintus 15 ayat 10. Dalam kesaksian Paulus, ia menggunakan kata kasih karunia 3 kali dalam satu ayat. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku. Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sementara Paulus menjelaskan keberhasilannya dalam pelayanan Kristennya, ia tidak mengklaim untuk dirinya sendiri. Ia mengklaim keberhasilannya karena kasih karunia Allah. Ia menyatakan, kasih karunia Allah menyertaiku. Seperti hadiratnya, sesuatu yang mengikutiku dan menaungiku, mendampingiku kemanapun aku pergi, dan bekerja keras untuk Tuhan. Dua gambaran indah dari Perjanjian Lama melukiskan kasih karunia Allah sebagai sesuatu yang hadir dengan kita. Pertama dari Mazmur 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kata anugerah, kata alternatif untuk kasih karunia. Dan khususnya dalam Perjanjian Lama, dua kata itu digunakan hampir secara bergantian. Seperti Daud mengekspresikan begitu jelas di sini. Kasih karunia atau anugerah Allah bukan hanya konsep teologis, namun hadirat real yang mengelilingi kita. Kasih karunia-Nya melindungi kita, menyelubungi kita, menghalau kekuatan-kekuatan jahat yang melawan kita. Sementara kita membaca ini, pikirkan diri kita dipagari dengan perisai yang melindungi kita dari bahaya dan akibatnya, spiritual, emosional, fisikal, dan bahkan finansial. Tidak ada kekuatan jahat yang bisa mempenetrasi perisai kasih karunia Allah jika kita menerima kasih karunia-Nya dengan iman dan bergantung padanya. Percaya. Gambaran indah kedua, hadirat kasih karunia ditemukan dalam Amsal 16 ayat 15. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Pertimbangkan fakta ketika kita mengacu pada raja dalam nas ini, kita berbicara tentang Yesus, yang bukan hanya raja biasa. Ia raja di atas raja-raja. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup. Ketika ia mengangkat wajahnya pada kita dan melihat kita dengan kasih karunia,
itu hidup. Penulis berkata, kasih karunia raja seperti awan hujan musim semi. Di negeri Israel, hujan satu dari berkat terbesar, sangat dibutuhkan. Mereka yang hidup di Israel berteriak memintanya, dan sebagian besar hujan adalah hujan musim semi, satu yang membawa kesuburan terbesar dan panen baik. Awan yang membawa hujan musim semi, karenanya sesuatu yang orang-orang harapkan, jaminan berkat, kesuburan dan persediaan melimpah Allah untuk umatnya. Anugerah Allah seperti awan yang menjanjikan datangnya hujan musim semi. Sementara kita pertimbangkan kasih karunia yang datang melalui Yesus Kristus, bayangkan diri kita dipagari oleh awan hadiratnya seperti awan hujan musim semi. Awan kasih karunia Allah membayangi kita dan melindungi kita. Kasih karunia mengajarkan kesalehan. Aspek khusus kasih karunia Allah yang mengherankan banyak orang. Paulus mengekspresi aspek kasih karunia ini dalam suratnya kepada Titus, seorang pemuda dalam pelayanan sebagai pendeta dan perwakilan pribadi Paulus. Dalam pasal kedua dari suratnya kepada Titus, Paulus mengatakan pada Titus bagaimana cara terbaik mengurus umat Allah dan bagaimana mengembangkan yang terbaik dalam diri setiap dari mereka. Dalam konteks ini, Paulus berbicara tentang berbagai kategori jemaat, laki-laki muda, laki-laki tua, perempuan lebih tua, dan lain-lain. Dan dalam setiap kasus, Paulus mengatakan apa yang ia harus ajarkan mereka. Pada penutupan pasal, ia lanjut mengatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita. Titus 2 ayat 11-12. Dengan kata lain, Titus menjadi instrumen kasih karunia Allah dalam mengajar apa yang Paulus katakan ia harus ajar. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Titus 2 ayat 1 dan 2. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Ayat 3. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ayat 6 dan 7. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Ayat 9. Untuk setiap kelompok ada penekanan khusus pengajaran yang mereka perlu. Paulus lalu melanjutkan menutup pasal dengan gambaran indah kasih karunia Allah. Apa yang benar-benar ia katakan adalah semua aspek berbeda pengajaran ini keluar dari satu sumber, kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ayat 11-14. Pertimbangkan beberapa pelajaran yang kasih karunia ajarkan. Sementara kita melakukannya, tanya diri kita, apakah kita mengizinkan kasih karunia Allah mengajarkan kebenaran-kebenaran ini? Pertama, dalam daftar Paulus, prinsip yang berkuasa kasih karunia mengajar kita untuk mengatakan tidak pada yang tidak saleh dan hawa nafsu duniawi. Kita tidak akan pernah berjalan jauh dalam hidup
jika kita tidak tahu bagaimana mengatakan tidak dengan sungguh-sungguh. Akan ada situasi-situasi di mana kita dikonfrontasi oleh daya tarik kejahatan atau dengan pilihan mudah dalam situasi sulit yang bukan solusi Allah. Kita tidak akan pernah sukses dalam hidup jika kita belum belajar menolak kejahatan dengan cara yang iblis dan orang-orang tahu bahwa kita sungguh-sungguh. Kasih karunia mengajarkan kita untuk berkata tidak pada orang-orang yang tidak saleh dan hawa nafsu duniawi. Kedua, pada daftar Paulus, kasih karunia mengajar kita untuk menguasai diri, jujur dan saleh. Bagi beberapa orang, mereka percaya bahwa karena kasih karunia kita bisa melakukan apa saja yang kita suka atau apa saja yang kita rasa enak. Kepercayaan-kepercayaan seperti ini berlawanan dengan apa yang Allah nyatakan dalam firman-Nya. Ketiga, pada daftar, kasih karunia mengajarkan kita untuk menunggu kedatangan Yesus Kristus, memberi arah pada hidup kita, pengharapan kedatangan Allah besar dan juru selamat, Yesus Kristus. Jika kita seseorang tidak bergairah dan fokus pada kedatangan Yesus, ia tidak benar-benar hidup dalam kasih karunia Allah. Keempat, pada daftar Paulus, kasih karunia mengingatkan kita, Yesus mati untuk menebus kita dan memurnikan kita dari semua kejahatan. Seluruh penekanan dalam nas ini berbalik dari kejahatan, ditebus dan dimurnikan. Kelima, dan terakhir pada daftarnya, kasih karunia mengajar kita agar kita memiliki hasrat untuk melakukan apa yang baik. Ini berbeda dari apa yang beberapa orang dengar dalam gereja-gereja mereka. Kasih karunia tidak pernah menetapkan standar lebih rendah daripada hukum. Kasih karunia menetapkan standar lebih tinggi. Perbedaannya, hukum mengajar dari luar, sementara kasih karunia mengajar dari dalam. Hukum adalah perintah-perintah. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Kita mungkin bisa berkata, itu baik. Namun ada sesuatu dalam kita yang tidak bisa merespons. Karena ada pemberontak di dalam yang tidak akan berserah pada hukum. Kasih karunia datang ke dalam kita dan merubah pemberontak dari dalam. Kasih karunia berbicara dengan pemberontak yang bertobat itu. Ini cara kamu harus merespons. Ini cara melalui kesulitan ini. Lalu, ketika kita dikonfrontasi dengan pencobaan, kasih karunia memampukan kita berkata, tidak. Ini bagaimana kasih karunia mengajar kita. Jika kita tidak mengizinkan kasih karunia mengajar kita, kita berakhir menyalahgunakan kasih karunia yang ditujukan membuat kita bebas. Hari ini, seperti pada zamannya Paulus, ada pencobaan untuk menggunakan kasih karunia Allah untuk memberi izin kepada pemberontak tua untuk hidup bebas sesuai keinginannya. Ada dua peringatan dalam perjanjian baru terhadap penyalahgunaan kasih karunia Allah. Dalam 2 Korintus 6 ayat 1, Paulus berkata, "Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima." Paulus berkata, "Maka kami sebagai teman sekerja bersama dengannya juga mohon agar kamu tidak menerima kasih karunia Allah dengan sia-sia." Dimungkinkan menerima kasih karunia Allah dengan sia-sia. Artinya bagaimana? Artinya, kita mengaku memiliki kasih karunia Allah, kasih karunia-Nya bekerja dalam hidup kita, namun kita menolak mengizinkan kasih karunia mengajar kita bagaimana kita harus hidup. Dengan menolak berada di bawah disiplin kasih karunia, terus hidup dengan cara kita, menyenangkan diri kita dan klaim menerima kasih karunia Allah, kita menipu diri kita. Jika kita hidup dalam kasih karunia Allah, kebenaran-kebenaran yang kasih karunia ajarkan kita akan termanifestasi dalam hidup kita.
jika tidak termanifestasi dalam hidup kita, kita menerima kasih karunia Allah dengan sia-sia. Begitu pula Yudas 4 mengandung peringatan sangat keras melawan penyalahgunaan kasih karunia. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Secara tragis, penyalahgunaan kasih karunia yang Yudas peringatkan dalam nas ini terus terjadi dalam gereja-gereja dan pelayanan-pelayanan Kristen lain sampai hari ini. Banyak yang mengklaim sebagai orang-orang percaya yang berkomitmen dan mengklaim dalam kasih karunia Allah, namun mereka hidup bebas. Kitab suci berkata, mereka telah merubah kasih karunia Allah dengan mengizinkan pelanggaran susila. Satu-satunya jalan untuk menghindari penyalahgunaan kasih karunia Allah, izinkan kasih karunia mengajar kita. Serahkan diri kita pada kasih karunia dengan mengizinkan instruksi-instruksinya dari Alkitab memimpin hidup yang harus kita jalani. Lalu kita izinkan kasih karunia memberi kita kemampuan untuk menjalani hidup itu. Kasih karunia guru yang sempurna, karena bukan hanya menginstruksi kita, namun memberi kita kemampuan untuk hidup sesuai dengan instruksi itu. Amin.